2M Matematika menyenangkan. Hai anak-anak hebat, di video kali ini kita masih melanjutkan pembelajaran statistika. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk grafik yang terdiri dari histogram, poligon frekuensi, dan juga ogive. Yang pertama histogram. Misalkan data sudah tersaji pada tabel distribusi frekuensi data kelompok seperti ini, kita diminta untuk membuat histogram. Histogram itu hubungan antara tepi kelas dengan frekuensi. Untuk itu kita lengkapi dulu tabelnya. Yang pertama dengan batas kelas. Batas kelas ada batas kelas bawah dan batas atas. Untuk kelas yang pertama, 43 sampai dengan 47, maka batas bawahnya 43, batas atasnya 47. Kelas yang kedua, 48 sampai dengan 52, maka batas bawahnya 48, batas atasnya 52. Begitu juga untuk kelas yang lain. Lalu, kita tentukan tepi kelas. Tepi kelas ada tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawah caranya, batas bawah dikurangi 0,5. Kelas pertama, batas bawahnya 43, kita kurangi 0,5, maka tepi bawahnya 42,5. Untuk tepi atas, caranya batas atas ditambah 0,5. Kelas pertama, batas atasnya 47, ditambah 0,5, tepi atasnya 47,5. Begitu juga cara menentukan tepi kelas-kelas yang lain. Lalu kita gambar pada kartesius. Yang horizontal ini tepi kelas, yang vertikal frekuensi. Histogram bentuknya seperti diagram batang. Maka kaki batang sebelah kiri berada di tepi bawah, kaki batang sebelah kanan berada di tepi atas, tingginya setinggi frekuensi. Jadi untuk kelas yang pertama, 42,5 sampai 47,5, tingginya 1. Kelas yang kedua, dari 47,5 sampai dengan 52,5, tingginya 6. Dan kita lanjutkan sampai dengan kelas yang terakhir. Inilah bentuk histogram. Kita lanjutkan dengan poligon. Poligon hubungan antara titik tengah dengan frekuensi. Untuk menentukan titik tengah, caranya batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Untuk kelas yang pertama, batas bawahnya 43 ditambah batas atas 47 dibagi 2, maka titik tengah kelas pertama hasilnya 45. Untuk yang kelas kedua, batas bawahnya 48 ditambah batas atasnya 52 bagi 2 hasilnya 50. Begitu juga untuk menentukan titik tengah kelas yang lain. Lalu kita gambar pada kartesius. Supaya poligonnya nanti tidak menggantung, maka kita lebihkan satu titik tengah sebelum dan satu titik tengah sesudah. Kita lihat selisih titik tengah ini antara kelas 1 dengan kelas yang lain itu 5. Maka untuk kelas sebelumnya tinggal kita kurangi dengan 5 saja dari kelas pertama. Titik tengah kelas pertama 45, maka sebelumnya kita kurangi dengan 5 jadi 40. Sedangkan untuk yang titik tengah setelah kelas terakhir kita tambahkan aja dengan 5 jadi 80. 40 ini frekuensinya kita letakkan di 0. 45 kita lihat frekuensinya 1. 50 frekuensinya 6. Kita lanjutkan sampai dengan kelas terakhir. 75 frekuensinya 2. Lalu 80 ini kita letakkan lagi frekuensinya di 0. Lalu kita hubungkan titik-titik ini dengan garis. Maka garis inilah yang disebut dengan poligon frekuensi. Poligon dan histogram itu bisa kita gambar dalam satu kartesius. Kita gabung. Bentuknya seperti ini. Lalu kita lanjut dengan ogive. Ogive ada 2, ada ogive positif dan ada ogive negatif. Ogive itu hubungan antara tepi kelas dengan frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ada 2, ada frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk ogive positif itu hubungan antara frekuensi kumulatif kurang dari dengan tepi atas dengan frekuensi kumulatif kurang dari.
Cara menentukan frekuensi kumulatif kurang dari adalah kita hitung untuk yang kelas pertama, berapa banyak jumlah data yang nilainya kurang dari 47,5. Karena data kita ini dari 43 sampai 47,1, berarti yang kurang dari 47,5 itu hasilnya cuma 1. Untuk yang kelas kedua, berapa banyak data yang nilainya kurang dari 52,5. Karena yang kurang dari 52,5 itu kelas pertama dan kelas kedua, berarti banyaknya itu 1 ditambah 6, sama dengan 7. Berarti untuk kelas ketiga tinggal caranya 7 ditambah frekuensinya 13 sama dengan 20. Untuk kelas selanjutnya 20 ditambah 16 sampai dengan 36. 36 ditambah 6, 42. Dan kelas terakhir 46 ditambah 2. Jadi berapa banyak data yang nilainya kurang dari 77,5, berarti semua data ini. Maka frekuensi kumulatif kurang dari yang terakhir itu harus sama dengan jumlah frekuensi. Lalu kita gambar pada Kartesius. Untuk yang horizontal ini untuk tepi kelas, sedangkan yang vertikal untuk frekuensi kumulatif kurang dari 42,5. Karena hubungannya antara tepi atas dengan frekuensi kumulatif kurang dari, berarti 42,5-nya 0. 47,5, 1, 52,5, 7, sampai dengan kelas terakhir 77,5 itu frekuensi kumulatifnya 48. Lalu kita hubungkan titik-titik ini dengan Kartesius. Ogive positif disebut juga dengan ogive naik. Ogive negatif itu hubungan antara tepi bawah dengan frekuensi kumulatif lebih dari. Untuk yang pertama, cara bacanya berapa banyak data yang nilainya lebih dari 42,5. Sedangkan data kita yang paling kecil itu 43. Berarti semua data kita ini lebih dari 42,5. Berarti jumlahnya 48. Lalu untuk kelas yang kedua, berapa banyak data yang nilainya lebih dari 47,5, yang tidak termasuk hanya kelas pertama saja, karena kelas pertama itu 43 sampai 47. Berarti tinggal 48 kita kurangi dengan frekuensi yang pertama ini. Jadi 48 kurang 1 sama dengan 47. Nah, untuk selanjutnya berarti tinggal 47 yang ini dikurangi dengan frekuensi yang sebelumnya, 6. Berarti yang ini 41 dikurangi 13. 28 dikurangi 16. 12 dikurangi 6. 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Frekuensi kumulatif lebih dari yang terakhir harus sama dengan frekuensi kelas yang terakhir ini. Ini ya, 2 harus sama dengan 2. Jika ini tidak sama, berarti ada proses yang keliru pada saat kita menentukan frekuensi kumulatif lebih dari ini. Lalu kita gambar pada Kartesius, yang di bawah ini tepi kelas, sedangkan yang vertikal ini untuk frekuensi kumulatif lebih dari. Jadi yang dilihat adalah kolom tepi bawah dengan frekuensi kumulatif lebih dari. 42,5 itu frekuensinya 48, 47,5 47, 52,5 41, sampai dengan kelas yang terakhir 72,5 itu frekuensinya 2. Lalu 77,5 itu frekuensinya 0. Karena ini yang kita lihat hanya tepi bawah dengan frekuensi kumulatif lebih dari. Sedangkan di sini tidak ada 77,5, itu ada di tepi atas. Jadi frekuensinya kita buat 0. Lalu kita hubungkan dengan garis. Inilah ogive negatif atau disebut juga dengan ogive turun. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Kita ketemu di video-video selanjutnya. Tetap semangat, 2M Matematika menyenangkan.